Foodies, ketemu lagi bareng saya Sarita Suteja, educator at Foodies Academy. Pada Foodquest kali ini, kita akan membahas mengenai 11 strategi dalam menurunkan HPP dalam bisnis kuliner. Kenapa sih ilmu COGS atau HPP itu penting? Karena HPP itu punya pengaruh yang besar ke profit. Omset boleh gede, tapi profit bisa aja boncos loh kalau HPP-nya kacau. HPP adalah indikator bisnis, bisa di-scale atau tidak. Apalagi kalau bisnisnya kemitraan. HPP itu kunci penting bisa sustain dalam jangka panjang. Coba kita bayangin ya, kalau misalnya kita punya omset per bulan 100 juta. Per tahun jadinya 1,2 miliar dengan target HPP 30%. Kalau tiba-tiba HPP-nya jebol jadi 40%, artinya 10 juta akan hilang setiap bulan karena 100 juta dikali 10% penambahan HPP dan 120 juta akan hilang setiap tahunnya. Bayangkan kalau kita nggak paham hal ini dan kita nggak tahu hilangnya kemana. Nah, sebelum banget kita masuk ke 11 strategi yang bisa digunakan, HPP juga akan erat kaitannya dengan product matrix. Jadi, sahabat Foodies harus paham dulu nih, seperti apa product matrix itu. Di Foodies sendiri, product matrix dikenal dengan boxing style. Apa aja itu ya? Yang pertama, attack, berarti produk yang salesnya tinggi dan HPP-nya rendah. Yang kedua adalah knockout. Berarti produk yang sales rendah tapi HPP-nya tinggi. Yang ketiga adalah counter. Berarti produk yang salesnya tinggi tapi HPP-nya tinggi juga. Atau yang keempat adalah uppercut. Berarti produk yang salesnya rendah dan HPP-nya rendah. Itu tadi produk matrix yang perlu sahabat Foodies ingat ya. Lalu gimana nih caranya menurunkan HPP dalam bisnis kuliner kita? Yuk kita bahas. Yang pertama, push menu attack secara agresif. Pelajari matriks menu, download data POS kita, dan lakukan analisa. Promosikan menu attack secara aktif di berbagai media. Buat SOP dan training karyawan untuk mempromosikan menu star kamu. Semakin banyak star terjual, maka HPP semakin baik. Asumsikan semuanya sama. Buat target sales terhadap menu ini dan lakukan evaluasi berkala. Kuncinya sebenarnya sederhana. Menu attack harus makin banyak laku terjual. Yang kedua, menu attack baru. HPP bisa juga diturunkan dengan melaunching menu baru. Menu baru ini di framing, misalnya dikasih logo chef recommendation. Menu baru ini juga bisa dipromosikan oleh KOL sehingga jadi banyak yang FOMO. Pastikan menu star baru ini supply bahan bakunya aman dan banyak. Pastikan juga menu star baru ini tidak menyebabkan biaya lain jadi naik. Contohnya, menu ini dibuat dengan tambahan orang di dapur atau enggak. Kalau misalnya iya, nah ini yang enggak oke. Yang ketiga, re-engineering menu counter menu. Ingat counter tadi ya, berarti salesnya tinggi dan HPP-nya juga tinggi. Menu ini bagus sebetulnya karena salesnya tinggi, tapi HPP-nya harus diturunin. Coba direview lagi gimana caranya biar HPP-nya bisa turun. Misalnya dengan negosiasi harga bahan baku. Bisa juga dengan mengganti bahan baku yang lebih murah dengan kualitas yang sama. Poin paling penting, yang keempat, push selling menu uppercut. Uppercut itu berarti sales kita rendah, padahal HPP-nya juga rendah. Kondisi menu uppercut ini secara HPP sebetulnya sangat bagus. Tapi perlu diperhatikan kenapa nggak terlalu laku. Apakah karena kurang dipromot dan push selling atau memang menunya tidak digemari oleh konsumen biarpun sudah dipromosikan. Kalau ternyata kurang promo, maka coba dipromoin agar jadi laku. Coba di framing atau dikasih unsur wow faktor yang menggoda konsumen. Yang kelima, perpendek proses produksi. HPP kadang jadi tinggi ketika proses produksinya terlalu panjang. Misalnya ada potensi salah buat menu, bahan bakunya rusak, kejadian tidak terduga. Semakin pendek proses produksi akan semakin baik tentunya. Contohnya, roti dan dessert di Starbucks yang di-outsource ke vendor. Starbucks nggak perlu melakukan proses pembuatan sendiri, jadi intinya lebih less risk.
Inventory juga tidak perlu besar karena order sesuai kebutuhan aja. Contoh lain juga nih, misalnya jualan ayam goreng. Ayamnya udah frozen, tinggal digoreng. Ayamnya tidak perlu lagi direbus dengan berbagai bahan baku. Tinggal keluarkan dari freezer, potong plastik, dan goreng. Keenam, negosiasi harga vendor. HPP bisa juga diturunkan dengan turunnya harga bahan baku. Seiring kita bertumbuh dan bertambah cabang, hal ini sangat mungkin untuk dilakukan. Makin besar kuantitas pembelian dan negosiasi yang tepat memungkinkan harganya bisa ditekan turun. Selalu siapkan buying projection kalau mau negosiasi dengan vendor. Presentasikan rencana bisnis kita dan potensi bisnis yang akan datang. Jangan melakukan negosiasi dengan kondisi saat ini aja. Yang ketujuh, ciptakan menu baru. Menu baru bisa jadi solusi penting untuk nurunin HPP. Menu baru juga penting untuk menjadi relevansi brand kita di target market. Ciptakan menu baru yang potensi salesnya tinggi dengan HPP yang rendah. Buat framing dari menu baru dan komunikasikan sebagai menu andalan. Perbanyak titik komunikasi sehingga konsumen banyak yang penasaran. Dan juga penting untuk menggantikan menu knockout. Yang kedelapan, forecasting dan inventory. HPP bisa meningkat kalau terjadi overstock di inventory. Hal ini salah satunya disebabkan oleh salah atau tidak tepatnya forecasting. Bisa terjadi karena memang PIC-nya kurang kompeten. Bisa juga terjadi karena semua proses, banyak proses manualnya seperti pakai Excel dan menggunakan filling. Wajib sekali menggunakan teknologi untuk membuat forecasting yang presisi. Apa sih teknologinya? Untuk fokus kuliner, rekomendasinya ada dua, yaitu Atur Kuliner atau ISB. Kalau masih pakai ERP dan POS lain gimana? Saran kita, digantilah dengan segera. Lebih baik pakai yang memang fokus dan support untuk bisnis kuliner. Pengembangan fiturnya tentu akan bermanfaat untuk bisnis kita di kuliner. Yang kesembilan, SOP, training, KPI, reward, and punishment. Wajib memiliki tim yang kompeten di urusan HPP ini. Kebanyakan dari kita menganggap sepele soal ini. Padahal ini hal yang sangat penting. HPP naik 2% aja kalau omsetnya 1 miliar, itu artinya sudah hilang 20 juta loh ya. Artinya dalam 1 tahun yang hilang itu adalah 20 juta dikalikan 12 bulan. Yang adalah 240 juta rupiah. Gimana? Jadi mikir nggak? Gimana kalau omset kita nih ya, misalnya udah miliaran per bulan. Wah, tim ini wajib punya SOP, punya KPI atau ukuran dan target kerja. Kalau targetnya tercapai, ada reward. Kalau tidak tercapai, ada punishment-nya. Biasanya penanggung jawabnya harus lintas divisi, tergantung nanti di mana problemnya. Yang ke-10, strategi selling. HPP juga bisa diturunkan dengan strategi selling. Bundling misalnya, dengan menjual 2-3 menu kombinasi sehingga HPP-nya bisa turun. Upselling, dan cross-selling juga bisa digunakan dan dikombinasikan. Misalnya, setiap beli menu X selalu tawarkan menu Y. Itu namanya cross-selling. Setiap beli menu Y selalu tawarkan upsize menu tersebut. Atau setiap beli mangkok bakso, 1 mangkok bakso, tawarkan versi jumbo dengan tambahan hanya XX rupiah saja. Lakukan perhitungan ini dengan detail, intinya bagaimana HPP itu bisa lebih kecil. Yang ke-11, 3PL dan 2PL company. Salah satu penyebab utama HPP meledak adalah kita mencoba mengelolanya sendiri. Apalagi perusahaan fast growing dengan fundamental yang belum kuat. Punya tim purchasing, punya gudang sendiri, proses delivery sendiri, dan lain sebagainya. Banyak sekali potensi yang akan membuat HPP itu menjadi meledak. Boro-boro mempertahankan atau nurunin HPP. Solusinya, outsourcing ke third party logistik atau 3PL atau fourth party logistik atau 4PL. 3PL berarti projection dan pembelian masih di perusahaan kita, tapi gudang dan pengiriman sudah di-outsourcingkan ke pihak ketiga. 4PL berarti pembelian, stok atau inventory, pengiriman sudah menggunakan pihak ketiga. Kita hanya perlu melakukan projection saja.
Menggunakan 3PL dan 4PL ini sangat strategik untuk bisa menjaga dan menurunkan HPP yang kita miliki. Selain tentunya mengurangi kompleksitas dalam supply chain management. Nah, itu dia sahabat foodies, 11 strategi menurunkan HPP atau COGS dalam bisnis kuliner yang bisa dipelajari dan coba untuk diterapkan. Sahabat foodies, terus tungguin video terbaru dari kami ya. Silakan di-subscribe YouTube Foodies Channel dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar makin banyak juga yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.